Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediasa belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD dengan kode mata kuliah PDGK 4201. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas modul 3 tentang keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan pengetahuan sosial dan mata pelajaran lainnya. Ada 3 kegiatan belajar yang akan dibahas. Yang pertama, kegiatan belajar 1, yaitu gambaran umum tentang karakteristik pendidikan kewarganegaraan serta pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan mata pelajaran lainnya di sekolah dasar. Kegiatan belajar 2 tentang kekaitan pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu pengetahuan sosial, dan kegiatan 3 tentang hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dan mata pelajaran lainnya. Ketika kita bicara tentang keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu pengetahuan sosial dan mata pelajaran lainnya, terdapat hubungan yang sangat erat antara mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya, khususnya ilmu pengetahuan sosial. Karena baik pendidikan kewarganegaraan maupun ilmu pengetahuan sosial berasal dari satu rumpun, yaitu rumpun ilmu-ilmu IPS. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu bidang dan program studi kajian menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, fungsi dan peranannya antara lain sebagai pendidikan hukum, yang kedua adalah pendidikan politik, dan yang ketiga adalah pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana kita ketahui sejak berlakunya kurikulum sekolah tahun 1975 adalah mata kuliah yang berdiri sendiri, yang tujuan umumnya adalah membentuk warga negara yang baik. Dan kemudian dalam perkembangannya menjadi pendidikan moral Pancasila yang lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai moral Pancasila yang lebih kita kenal dengan P4 atau pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Perubahan orientasi tidak saja sampai di situ, sebab mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan berubah lagi menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang sering disebut dengan PPKN. Kemudian PPKN berubah lagi menjadi pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memang mengalami perubahan nama yang sangat cepat. Kenapa? Karena mata pelajaran ini sangat rentan terhadap perubahan politik. Namun sayangnya perubahan nama yang berkali-kali tapi isi secara umum serta pendekatan dan penyampaiannya kebanyakan tidak berubah. Nah, sekarang kita bicarakan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan yang pertama adalah berpikir kritis, rasional, dan kreatif. Yang kedua, mempersiapkan warga negara yang berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama bangsa-bangsa lainnya. Kemudian yang keempat, berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia, baik langsung maupun tidak langsung, dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, sekarang kita bicarakan tentang hakikat dan karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Hakikat daripada bidang studi pendidikan kewarganegaraan, di mana program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa, yang diharapkan dapat menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mahasiswa baik secara individu maupun calon guru atau pendidik, anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada hakikat daripada pendidikan kewarganegaraan ini adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, selain pengetahuan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila, ini diharapkan mahasiswa memiliki keterampilan di dalam mengorganisir dan mengembangkan materi bidang studi pendidikan kewarganegaraan untuk dapat diajarkan di sekolah dasar. Kemudian karakteristik daripada bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang menuntut lahirnya warga negara dan warga masyarakat yang Pancasilais, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, tahu dan paham hak dan kewajibannya, sadar pentingnya melaksanakan kewajiban yang didasari oleh kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian dapat membuat keputusan secara cepat dan tepat, baik bagi dirinya, baik bagi orang lain, dan tidak mencemari atau merusak lingkungan. Kemudian karakteristik pendidikan kewarganegaraan paradigma baru, yaitu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia. Ini dapat dilaksanakan melalui civic intelligence, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam bidang dimensi spiritual, emosional maupun sosial. Kemudian civic responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Yang ketiga, civic participation, yaitu kemampuan berpartisipasi daripada warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individu, sosial, maupun sebagai pemimpin masa depan. Nah, kemudian kompetensi yang hendak diwujudkan oleh pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah kompetensi pengetahuan kewarganegaraan yang terdiri atas memahami tujuan pemerintahan dan prinsip dasar konstitusi pemerintah negara Republik Indonesia, kemudian mengetahui struktur fungsi dan tugas pemerintahan daerah dan nasional, serta bagaimana keterlibatan warga negara membentuk kebijakan publik. Yang ketiga, mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain, beserta masalah-masalah dunia atau masalah-masalah internasional. Kemudian yang kedua, kompetensi untuk menguasai keterampilan kewarganegaraan, yaitu satu, mengambil atau menerapkan keputusan yang tepat melalui proses pemecahan masalah dan inquiry. Yang kedua, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu. Yang ketiga, menentukan atau mengambil sikap guna mencapai suatu posisi tertentu. Yang keempat, membela atau mempertahankan posisi dengan mengemukakan argumen yang logis dan rasional. Kemudian yang kelima, memaparkan suatu informasi yang penting kepada khalayak umum. Yang keenam, mampu membangun koalisi, negosiasi, dan konsensus. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi untuk menguasai karakter kewarganegaraan. Di antara memberdayakan diri sebagai warga negara yang independen, aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, memahami bagaimana warga negara dapat berpartisipasi, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Kemudian memahami dan menghayati dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, hak asasi manusia, dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang keempat, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita bicarakan tentang bidang studi pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum S1 PGSD. Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran SD salah satu pembaharuan materi tahun 2006 adalah digantikannya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi pendidikan kewarganegaraan. Landasan konsepnya adalah yang mendasari daripada pendidikan kewarganegaraan, yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan sebagai insan sosial politik yang terorganisasi melahirkan fungsi dan peran serta tujuan pendidikan kewarganegaraan. Jadi
secara umum fungsi dan peran serta tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan nilai dan moral Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi karena yang disampaikan sebagai substansi pendidikan kewarganegaraan sebagai warga negara dan warga masyarakat, maka pendidikan kewarganegaraan tidak saja menanamkan nilai-nilai moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun juga memberikan kemungkinan kepada siswa di lingkungan sekolah dan atau di luar sekolah. Kemudian yang kedua sebagai pendidikan politik. Artinya bahwa sebagai pendidikan politik, pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai pendidikan politik yang memungkinkan siswa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Bagaimana seharusnya mereka berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkan sikap positif berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkan sikap yang baik terhadap hasil-hasil pembangunan nasional, dan diharapkan siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang kita kenal dengan istilah melek politik. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendidikan kewarganegaraan. Jadi, dengan pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menemukan pengertian dan pemahaman siswa terhadap fungsi dan peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya. Kewajiban-kewajiban dan hak tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam hubungannya dengan warga negara dan negara. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui pendidikan kewarganegaraan. Kemudian yang keempat adalah pendidikan hukum dan kemasyarakatan. Jadi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik tidak hanya mendidik siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, namun juga menggunakannya dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, kita akan membahas kegiatan belajar 2, yaitu tentang keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu pengetahuan sosial. Jadi keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu pengetahuan sosial dan bagaimana keterkaitan itu terjadi. Jadi bidang studi pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan hakikat dan karakteristiknya memiliki keterkaitan dengan bidang studi lainnya, khususnya tentang IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Di pendidikan kewarganegaraan menurut sejarah perkembangannya sampai terbentuk menjadi bidang studi pendidikan kewarganegaraan seperti sekarang ini memiliki keterkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial. Jadi sebelum bidang studi pendidikan kewarganegaraan menurut kurikulum tahun 1984 yang diberi nama bidang studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bidang studi pendidikan kewarganegaraan ini dulu adalah bagian dari bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Nah, kemudian konsep pembelajaran terpadu. Konsep pembelajaran terpadu ini bukanlah hal yang baru khususnya dalam kurikulum sekolah di Indonesia. Karena konsep ini telah dikenal paling tidak dalam bentuk seperti yang dianjurkan oleh kurikulum tahun 1968 tentang pendekatan korelasi. Pendekatan korelasi memang bukan konsep seperti yang dimaksud oleh pendekatan pembelajaran terpadu. Namun, kemampuan menggunakan konsep komunikasi dalam pembelajaran dapat merupakan permulaan yang baik untuk mampu melaksanakan program pembelajaran terpadu. Jadi secara pengertian, pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik yang berasal dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya, dengan harapan anak belajar dengan lebih baik dan bermakna. Kemudian tujuan daripada pendekatan pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang disampaikan dapat lebih menarik bagi siswa, menumbuhkan kreativitas guru, kemudian menumbuhkan kerjasama antar siswa, juga antara guru dengan siswa. Sehingga dengan demikian siswa dapat mempelajari fakta-fakta dalam konteks yang bermakna, serta belajar lebih utuh dan bermakna melalui kegiatan yang lebih nyata atau lebih konkret. Nah, dalam konsep pembelajaran terpadu menitikberatkan beberapa prinsip
Yang pertama adalah pembelajaran harus membantu anak untuk memperoleh pengetahuan secara utuh dan bermakna dalam membangun pengetahuan dan struktur intelektual anak. Yang kedua, dalam belajar anak harus lebih banyak dilibatkan, terutama dalam mengaktifkan anak dalam pembelajaran dan pembuatan keputusan. Kemudian yang ketiga, membantu anak untuk melakukan dan bekerja sama berdasarkan kemampuan dan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, anak tidak saja merespon tanda-tanda yang disampaikan guru, tetapi memperoleh dan mengembangkan pengalaman sensoriknya guna membentuk kemampuan dasar untuk memiliki kemampuan pembelajaran abstrak. Nah, sekarang kita bicarakan tentang karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama, pembelajaran terpadu itulah berpusat pada anak. Kemudian yang kedua, memberi pengalaman langsung kepada anak. Yang ketiga, pemisahan antara bidang studi satu dengan yang lainnya tidak begitu jelas. Kemudian yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam satu proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, bersifat luas, dan yang terakhir adalah hasil pembelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, sekarang apa sih keunggulan daripada pembelajaran terpadu? Yang pertama adalah pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dipilih dan bertolak dari minat dan kebutuhan anak sendiri. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi anak sehingga hasil belajarnya akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, pembelajaran terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir anak. Yang kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui oleh anak di lingkungannya sendiri. Yang keenam, menumbuhkan keterampilan sosial anak seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Nah, di samping keunggulan tentu pembelajaran terpadu juga punya kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah khususnya bagi guru yang sering menggunakan proses pembelajaran yang konvensional atau yang belum siap menerima pembaharuan atau perubahan. Kemudian ketika melaksanakan pembelajaran terpadu tentu harus mendapat dukungan baik dari guru maupun non-guru atau tenaga kependidikan. Karena tanpa dukungan tentu akan sulit dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, di samping menyajikan materi pembelajaran secara terpadu, guru juga diharapkan mampu menerapkan berbagai bentuk penilaian. Karena tidak hanya menilai hasil belajar, tapi juga menilai proses belajar itu sendiri. Jadi guru harus menggunakan berbagai teknik penilaian, menerapkan berbagai alat dan bentuk penilaian sehingga menambah kerja guru lagi. Kalau tidak siap ya agak sulit menerapkannya. Kemudian pendidikan kewarganegaraan dan pembelajaran terpadu. Dasar pertimbangan pengembangan pembelajaran terpadu itu tidak lain adalah yang pertama adalah karakteristik daripada anak sekolah dasar, yang kedua konsep disiplin ilmu, yang ketiga standar kompetensi dasar dan indikator, yang keempat lingkungan belajar anak, dan yang terakhir adalah bahan atau sumber penunjang. Jadi selain itu juga perlu memperhatikan dan mengembangkan pembelajaran terpadu khususnya tentang perencanaan pembelajaran terpadu. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran terpadu itu adalah yang pertama adalah pemilihan topik. Jadi masalah mempersiapkan atau memilih tema atau subtema dari pokok bahasan atau sub pokok bahasan serta kegiatan yang disarankan. Kemudian yang kedua, pengembangan model-model pembelajaran terpadu itu ada tiga, ada keterhubungan atau connected, kemudian jaring laba-laba atau webbing, dan yang ketiga adalah keterpaduan atau integrated. Nah, kemudian dengan melihat sifat dan hakikat pendidikan kewarganegaraan, maka di dalam pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya telah terdapat sifat keterpaduan itu sendiri. Maksudnya begini, materi pendidikan kewarganegaraan dapat saja menggunakan pembelajaran terpadu dalam pengajarannya. Karena dilihat dari hakikat dan sifat sebagai program pendidikan kewarganegaraan memiliki sifat-sifat keterpaduan. Karena pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah pada dasarnya gabungan dari dua mata pelajaran yang sebelumnya dikenal dengan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegara.
bidang studi pendidikan kewarganegaraan yang dalam mata pelajaran dinamakan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang muatan utamanya adalah nilai-nilai moral Pancasila. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan negara yang menurut kurikulum SD tahun 1968 adalah gabungan antara ilmu bumi, sejarah, dan civic yang telah memiliki keterpaduan itu sendiri. Jadi dengan demikian, guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan mengimplementasikan konsep pembelajaran terpadu dalam proses pembelajaran itu adalah atau proses belajar mengajar itu adalah hal yang biasa. Nah, sekarang kita bicarakan tentang kegiatan belajar 3, yaitu hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya. Jadi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan selain memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan sosial, bisa juga dipadukan atau memiliki kemungkinan untuk disajikan dengan secara terpadu dengan bidang studi lainnya seperti bahasa Indonesia atau matematika atau pendidikan jasmani dan kesehatan serta kesenian. Jadi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan selain memiliki hubungan dengan ilmu sosial bisa juga dipadukan karena memiliki kemungkinan yang seperti saya sampaikan tadi itu. Dari berbagai model kurikulum terpadu atau proses pembelajaran terpadu, ada beberapa model yang sudah saya sampaikan tadi, itu adalah model pembelajaran keterhubungan atau connected, kemudian model pembelajaran jaring laba-laba atau webbing, dan yang ketiga adalah keterpaduan atau integrated. Baiklah, sahabat pembelajar, demikian yang bisa saya sampaikan untuk modul 3 ini. Semoga ada manfaatnya dan kita akan berjumpa kembali pada modul-modul berikutnya.